Hai, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Titin Ira Cantika Sianturi sebagai moderator. Yang kedua ada Heni Oktaneptiani sebagai pembaca pertama, dan yang ketiga ada Intan Munawara Tunisa sebagai pembaca kedua, dan yang terakhir ada Muhammad Hidayat sebagai notulen atau penulis kami. Kami membuat video ini untuk melengkapi tugas botani farmasi kami yang dibimbing oleh Ibu Meliasari SSI MSI. Kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur hara. Unsur hara adalah suatu zat yang digunakan untuk tanaman atau tumbuhan dan hewan, di mana unsur hara ini terbagi menjadi dua sifat. Itu yang pertama, organik yang berasal dari makhluk hidup, dan yang kedua, anorganik yang berasal dari benda tak hidup, seperti mineral, gas, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud itu dengan unsur hara makro. Unsur hara makro itu adalah unsur hara yang relatif banyak digunakan untuk tanaman ataupun tumbuhan, di mana unsur hara makro ini terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu sekunder dan primer, di mana primer ini terdiri dari kalium atau Ca, fosfor atau P, dan nitrogen atau N. Dan unsur hara sekunder ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, dan yang terakhir ada sulfur atau S. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah suatu zat yang relatif kecil yang digunakan untuk tumbuhan ataupun tanaman lainnya. Biasanya senyawa ini memerlukan besi, borium, mangan, tembaga, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita lanjut, apa itu senyawa yang dibutuhkan oleh unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di video ini, teman saya akan menjelaskan dengan senyawa-senyawa lainnya. Saya Heni Oktaneptiani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang senyawa yang dibutuhkan dalam unsur hara makro, yaitu ada 4. Yang pertama nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen itu merupakan unsur hara makro yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai senyawa organik lainnya. Jika tanaman kekurangan unsur nitrogen akan berakibat pertumbuhan tanaman yang berjalan lambat, tanaman kurus dan kerdil, daun hijau kekuningan, pendek dan kecil. Jika kelebihan unsur nitrogen, tanaman akan produksi biji-bijian yang berkurang, menghasilkan tunas yang mudah, yang kurang baik atau lemah. Pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Yang kedua itu ada fosfor. Fosfor itu berfungsi merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Jika tanaman kekurangan fosfor itu akan mengalami seluruh warna daun itu akan berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun itu, cabang dan batangnya akan berwarna merah keunguan, yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan cepat masak. Kalsium itu berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Tanaman yang kekurangan unsur kalium itu akan mengakibatkan daun tua akan mengkerut dan keriting, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Yang keempat itu ada kalsium. Kalsium itu berfungsi sebagai atau merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun ini juga bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan oleh tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan,
khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai senyawa organik lainnya. Jika tanaman kekurangan unsur nitrogen akan berakibat pertumbuhan tanaman yang berjalan lambat, tanaman kurus dan kerdil, daun hijau kekuningan, pendek dan kecil. Jika kelebihan unsur nitrogen, tanaman akan produksi biji-bijian yang berkurang, menghasilkan tunas yang mudah, yang kurang baik atau lemah. Pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Yang kedua itu ada fosfor. Fosfor itu berfungsi merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Jika tanaman kekurangan fosfor itu akan mengalami seluruh warna daun itu akan berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun itu, cabang dan batangnya akan berwarna merah keunguan, yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan cepat masak. Kalsium itu berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Tanaman yang kekurangan unsur kalium itu akan mengakibatkan daun tua akan mengkerut dan keriting, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Yang keempat itu ada kalsium. Kalsium itu berfungsi sebagai atau merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun ini juga bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan. Tanda-tanda tanaman yang kekurangan kalsium itu, tepi daun muda akan berubah menjadi kuning karena klorosis yang kemudian menjalar ke tulang daun. Kuncup muda akan mati karena perakaran kurang sempurna. Jika ada daun yang tumbuh, warnanya akan berubah dan beberapa jaringan pada daun akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Munawwaratunisa dari kelas 2 S1 Farmasi NIM 1901011187 akan menjelaskan lanjutan dari senyawa yang dibutuhkan dalam unsur hara makro. Yang kelima ada magnesium, yaitu berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman, yaitu berperan juga sebagai transportasi fosfat di tanaman. Gejala tanaman yang kurang unsur magnesium ini antara lain daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil sehingga tampak berwarna coklat. Daun yang semula hijau akan berubah menjadi kuning dan pucat. Selanjutnya daunnya mengering dan seringkali langsung mati. Dan yang terakhir, daya tumbuh biji menjadi berkurang, kualitas akan kurang baik. Selanjutnya pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, lurus, dan berbatang pendek. Selanjutnya senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam unsur hara mikro. Yang pertama ada klorofil, yaitu berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Tanaman yang kekurangan klorofil ini memiliki gejala sebagai berikut, yaitu daun agak keriput, pemasakan buah berlangsung lambat, dan tanaman menjadi kurang produktif. Dan yang kedua ada besi. Besi itu berfungsi dalam proses pernafasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Gejala tanaman yang kekurangan zat besi antara lain yaitu warna menjadi kekuningan terutama pada daun muda, dan pertumbuhan tanaman seolah berhenti sehingga daun berguguran dan akhirnya tanaman mati. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang unsur hara mikro. Nah, senyawanya itu yang ketiga ada mangan, yang keempat ada tembaga, yang kelima ada seng, yang keenam ada boron, dan yang ketujuh ada molibdenum. Nah, yang ketiga ini mangan. Mangan ini berfungsi sebagai proses asimilasi dan merupakan komponen paling penting untuk kerja enzim. Nah, gejala pada mangan ini itu terdapat pertumbuhan pada tanaman menjadi lambat, pertumbuhan menjadi kerdil, dan daun menjadi kekuningan kemerahan, dan yang terakhir ada jaringan selnya mati. Yang keempat itu tadi ada tembaga. Nah, tembaga ini berfungsi untuk klorofil daun. Nah, gejalanya ini seperti di ujung daun tidak merata atau layu. Dan yang kelima ada seng, di mana seng ini berfungsi untuk pengaktifan kerja enzim. Nah, gejalanya itu seperti tanaman menjadi kerdil, daunnya menjadi kemerahan kekuningan, dan daunnya berlubang terutama pada daun tua atau tumbuhan tua. Yang keenam ada boron. Nah, boron ini berfungsi sebagai gejala tanaman berkurangnya boron itu seperti pertumbuhan tepi daun akan kering dan mati, seperti gejala klorosis. Dan yang terakhir ada molibdenum, di mana molibdenum ini berfungsi sebagai meningkatkan nitrogen ke udara bebas. Nah, gejala tanaman berkurangnya unsur ini seperti daun berubah warna, keriput dan kering, dan akan menyebabkan tanaman ataupun tumbuhan akan mati. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami tersebut, saya akan bacakan, yaitu tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk ion baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, gejala defisiensi unsur hara pada tanaman dapat mengakibatkan tanaman mengalami pertumbuhan yang abnormal. Begitu juga apabila tanaman mengalami kelebihan unsur hara akan mengakibatkan pertumbuhan yang normal. Dan yang terakhir, setiap tanaman menyerap unsur hara dalam jumlah yang berbeda-beda.